Selamat malam, perkenalkan nama saya Binata Nugraha Saputra. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang Project Macman yang berjudul Salary Prediction for Beginner dari kelas Statistik for Business. Latar belakang dan tujuan dari analisa yang dilakukan ini adalah peneliti ingin menganalisa sebuah dataset yang menggambarkan pendapatan yang diterima oleh pekerja. Terdapat beberapa faktor, yaitu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, posisi pekerjaan, dan pengalaman bekerja. Peneliti ingin memahami bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pendapatan pekerja dan melakukan prediksi terhadap pendapatan pekerja tersebut. Dataset yang digunakan ini diambil dari website kaggle.com, Salary Prediction for Beginner. Ini terdiri dari 375 baris yang berisikan informasi seperti tadi. Tool yang dipakai adalah Jupyter Notebook. Sebelum melakukan analisa, dataset ini harus dilakukan proses pembersihan data dan harus dipersiapkan sebelum dilakukan analisa. Pertama adalah pengecekan untuk misi data dan duplikat data, di mana terdapat missing value dan dilakukan pembersihan dan proses pengecekan untuk duplikat data dan dilakukan pembersihan untuk data-data yang terduplikat. Sebagian bagian dari proses persiapan data, terdapat 3 poin penting yang menjadi perhatian. Pertama, untuk job title, ini tidak digunakan karena memiliki variasi yang terlalu banyak. Kedua adalah gender. Gender ini yang awalnya bersifat kategorikal diubah menjadi data numerik, di mana male adalah 0 dan female adalah 1. Untuk education level juga diubah dari data kategorikal menjadi data numerik dengan bachelor 0, master 1, dan PhD 2. Pertama adalah deskripsi data untuk data numerik. Data numerik ada age, years of experience, dan salary. Kita mencoba untuk membuat korelasi antara number variable. Jadi berdasarkan korelasi antara data numerik, ditemukan terdapat suatu korelasi yang signifikan antara variabel age, years of experience, dan salary dalam konteks populasi yang diamati. Terdapat hubungan positif yang kuat antara age dan years of experience dengan salary yang diterima oleh pekerja dalam sampel ini. Korelasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi umur dan semakin lama pengalaman dari pekerja, maka semakin besar pula gaji yang diterima. Selanjutnya adalah deskripsi untuk data kategorik. Kita mencoba untuk mencari rata-rata berdasarkan rata-rata salary ya, berdasarkan gender dan education level. Ternyata terdapat indikasi bahwa terdapat perbedaan salary, rata-rata salary yang diterima oleh male dan female. Yaitu male menerima rata-rata lebih besar dibandingkan dengan female. Begitu pula dengan education level. Yaitu semakin meningkatnya education level, rata-rata salary yang diterima oleh pekerja juga semakin meningkat. Ini visualisasi diplotkan. Jadi berdasarkan dari visualisasi terdapat temuan yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara years of experience dan salary yang diterima oleh pekerja. Artinya semakin lama pengalaman seseorang, maka semakin besar pula gaji yang diterimanya. Selain itu juga terdapat temuan yang mengindikasikan bahwa uh, antara umur dan years of experience juga memiliki hubungan yang positif, yaitu semakin bertambahnya umur, semakin tua umur pekerja, maka semakin banyak pula pengalaman kerja yang dapat diakumulasi. Tapi berdasarkan hasil analisa yang dilakukan ini, gender ini tidak memainkan peran yang signifikan ya dalam menentukan gaji pekerja. Memang ada selisih tapi tidak signifikan. Dampaknya tidak cukup besar dalam mempengaruhi salary pekerja dari sampel yang diteliti. Selanjutnya adalah uji statistik.
terdapat dua data kategori ya untuk gender, male dan female. Nah, peneliti ini ingin melakukan pengujian statistik untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata salary untuk male dan untuk female dengan taraf signifikansi sebesar 10%. Selain itu, standar deviasi populasi juga tidak diketahui sehingga pengujian yang digunakan adalah menggunakan t-test. Yang pertama adalah H0 dan H1, melakukan uji varians. Dari hasil pengujian varians ditemukan bahwa hasilnya adalah tolak H0, yang artinya terdapat perbedaan antara rata-rata salary untuk male dengan rata-rata salary untuk female, di mana rata-rata salary untuk male ini lebih besar dibandingkan dengan salary untuk female. Hasilnya adalah tolak H0. Terus juga menghitung degree of freedom, derajat kebebasan, dan confidence level, melakukan plot menggunakan plot. Hasil dari confidence level adalah dapat disimpulkan bahwa dengan confidence level sebesar 90% itu terdapat bukti kuat ya untuk rata-rata salary yang untuk male itu melebihi rata-rata salary untuk female dengan interval yaitu 1500 minus 1535 hingga 16.208 di angka tingkat kepercayaan 90%. Ini kita lanjutkan untuk model regresi. Yang pertama adalah untuk menggunakan single predictor. Analisa menghasilkan model regresi yang memiliki tingkat R-squared sebesar 85,46%. Dalam konteks perbandingan dua pekerja dengan perbedaan years of experience selama 1 tahun, model ini memprediksikan bahwa individu yang memiliki pengalaman kerja lebih lama 1 tahun akan memiliki perbedaan pendapatan sekitar 6.763. Residual plot, dan ini adalah norma IT. Selanjutnya adalah untuk single predictor with log transformation. Berdasarkan hasil uh, untuk single predictor dan with log transformation, nilai dari yang R-squared yang diperoleh adalah 0,76. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan model ini untuk menjelaskan variasi dalam data itu tidak sekuat model sebelumnya, itu single predictor saja, karena yang sebelumnya nilai R-squared-nya adalah 0,85. Oleh karena itu, dalam konteks permodelan regresi dengan satu variabel vektor lebih disarankan untuk menggunakan model regresi yang tanpa menggunakan log transformation atau transformasi logaritmik. Selanjutnya adalah untuk multiple predictors with one interaction. Eh, Step pertama adalah untuk k-fold cross validation. Nilai rata-rata R-square yang ditemukan adalah sekitar 0,88. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model ini memiliki kualitas yang baik dan mampu menjelaskan sekitar 88% variasi dari besaran gaji. Oke. Fitting model, jadi koefisien persamaan regresi di atas ini menghasilkan intercept yang kurang optimal karena interpretasinya tidak sesuai. Syaratnya adalah salary itu tidak dapat bernilai negatif, dan umumnya usia kerja itu tidak dimulai dari nol. Oleh karena itu, variabel usia age itu akan dilakukan centering. Jadi step selanjutnya adalah centering predictor age center. Oke, fold validation melakukan proses ini lagi. Eh, ter- Tercapai R squared rata-rata 0,89 yang mengindikasikan bahwa model ini memiliki kualitas yang baik dan mampu menjelaskan sekitar 89% variasi dalam besaran salary. Penjelasan dari multiple predictors with one interaction ini adalah gender ini memiliki
diperkirakan memiliki gaji 9.311 lebih rendah dibandingkan dengan yang male dengan kondisi yang sama. Selain itu, years of experience tambahan 1 tahun diperkirakan meningkatkan gaji atau salary sebesar 2.561. Selanjutnya adalah intercept. Pekerja male berusia 37 tahun dengan gelar bachelor's tanpa pengalaman kerja diperkirakan memiliki gaji sebesar 68.396. Education level, pekerja dengan gelar masters diperkirakan memiliki salary 19.574 lebih tinggi daripada yang memiliki gelar bachelor's. Age 1 tahun lebih tua dari 37 tahun diperkirakan akan menambah salary lebih tinggi sebesar 3.042. Ini residual plot dan normality plot. Kesimpulannya, berdasarkan analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa age, gender, years of experience, dan education level ini memengaruhi salary dan dapat digunakan dalam membuat prediksi. Model regresi dengan years of experience sebagai satu-satunya prediktor itu memiliki R-square 0,85, sementara model dengan transformasi logaritmik itu hanya memiliki R-square 0,76. Model regresi dengan semua prediktor dan interaksi age dan years of experience itu memiliki R-square 0,89 dengan centering pada variabel age. Sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih.